Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan belajar yang namanya tentang bunga. Nah, di sini kita akan membahas tentang yang pertama nanti ada yang namanya bunga tunggal. Yang kedua itu ada yang namanya bunga majemuk. Nah, kalian pernah mendengar ini nggak istilah untuk perhitungan bunga? Bunga tuh apa sih? Apakah bunga tangkai atau gimana? Nah, yang di sini yang kita maksud itu adalah bunga ketika biasanya kita dapatkan ketika menyimpan uang yang ada di bank atau di koperasi ataupun lembaga lainnya. Jadi yang kita maksud adalah bunga itu ya. Nah, gimana sih cara untuk menghitungnya? Yang pertama kita pahami dulu ini ada kaitannya dengan baris aritmatika dan juga geometri. Kalau kalian lupa, kalian bisa cek di video untuk baris aritmatika ataupun geometri ya. Nah, di sini bunga tunggal itu kita menggunakan konsep dari barisan aritmatika. Sedangkan kalau yang bunga majemuk itu menggunakan barisan geometri. Jadi dari awal mereka itu sudah berbeda, teman-teman. Nah, sekarang kita langsung masuk ke rumus ya. Bunga tunggal itu memiliki rumus Mn sama dengan M0 dikalikan 1 ditambah IN. Nah, ini adalah rumus untuk bunga tunggal dengan catatan Mn itu adalah nilai modal simpanan periode ke N. Kemudian ada M0, di mana M0 itu adalah nilai dari modal awal simpanan. Kemudian ada I itu adalah persentase bunga simpanan. Kemudian N itu periode pembungaan. Selanjutnya tentang yang bunga majemuk. Sekarang kita lihat apakah ada perbedaan di rumus atau tidak. Yang pertama, rumusnya adalah Mn sama dengan M0, masih sama ya. 1 ditambah I pangkat N. Nah, jadi ternyata ada sedikit perbedaan dari rumus. Di mana untuk pengertiannya masih sama. Kalau I itu adalah persentase bunga simpanannya, N-nya itu adalah periode pembungaan, Mn adalah nilai modal simpanan setelah periode ke X, dan M0 itu adalah nilai modal awal simpanan. Sekarang kita langsung contoh soal aja. Oke, kita coba cek. Yang pertama, Pak Ahmad memerlukan tambahan modal untuk usaha berdagang makanan, sehingga ia meminjam uang di koperasi Maju Jaya senilai 4. Oke, ini harusnya ada kesalahan. Harusnya 40 juta ya. Nah, harusnya 40 juta. Berarti dia tuh mau pinjam 40 juta. 40 juta itu masuk ke modal awal. Berarti MO-nya adalah 40 juta. Kemudian, dengan imbalan jasa berupa bunga sebesar 2%. Bunganya 2% itu berarti iya, persentase bunga simpanan itu adalah 2%. Kemudian, jika Pak Ahmad akan melunasi pinjaman itu beserta bunganya setelah 6 bulan, berarti ada periode. Periode itu adalah N dengan nilai 6. Maka tentukan total pengembalian Pak Ahmad. Yang ditanyakan adalah MN-nya. Sebelum ke sana, tadi lupa belum kita jelasin, jadi perbedaan cara penggunaannya gimana. Jadi kalau bunga tunggal, itu pemberian imbalan jasa bunga simpanan yang dihitung berdasarkan modal
pokok pinjaman atau modal awal simpanan. Nah, itu untuk yang bunga tunggal. Sedangkan untuk yang bunga majemuk itu kita taruh di atasnya aja ya. Jadi kalau bunga majemuk itu metode pemberian imbalan jasa bunga yang dihitung berdasarkan, bedanya di bagian berdasarkannya nih, berdasarkan besar modal atau simpanan pada periode bunga berjalan. Oke. Nah, dari soal contoh yang pertama, kita tahu bahwa ini itu masuk ke dalam bunga tunggal. Ya, karena dilihat bunganya itu dari pinjaman dari modalnya aja. Sehingga kita langsung coba kerjakan. Masukkan rumusnya, MN sama dengan M0 dikali 1 ditambah IN. Kemudian M0-nya kita masukkan 40 juta kali 1 ditambah I-nya kan 2%. 2% itu sama dengan 0,02 ya. Berarti 0,02 kali periodenya itu 6. Maka didapatkan 40 juta dikali 1 ditambah 0,12. Jadi 40 juta dikali 1,12. Maka ini kita tulis M6 karena N-nya adalah 6. Maka total yang didapatkan adalah 4 juta adalah 44.800.000. Jadi yang total pengembalian adalah senilai 44.800.000. Selanjutnya soal berikutnya, Arman menabung sejumlah uang di sebuah bank. Jenis tabungan yang dipilih Arman adalah tabungan dengan sistem bunga tunggal sebesar 3%. Oke, berarti I-nya kita tahu nilainya adalah 3% atau 0,03 per catur wulan. Kemudian jika setelah 3 tahun tabungan Arman menjadi 25.400.000, itu adalah MN ya. Setelah 3 tahun menjadi 25.400.000, maka tentukanlah besar tabungan awalnya atau M0. Oke, yang perlu kita ingat adalah tadi ada kata-kata bunganya itu 3% per catur wulan. 1 catur wulan itu sama dengan 4 bulan. Terus lama nabungnya itu kan 3 tahun ya. Oke, berarti kita bisa cari N-nya. Yang pertama kita cari dulu untuk nilai N. Nilai N-nya itu tidak langsung kita tulis 3 tahun. Kenapa? Karena ini pendapatan bunganya kan per 4 bulan. Jadi kita bisa tulis 3 tahun dibagi 4 bulan. Maka 3 tahun itu sama dengan 36 bulan ya. Lalu kita bagi 4 bulan. Sehingga didapatkan 9. Itu adalah nilai N-nya. Kemudian kita masukkan ke rumus bunga tunggal. MN sama dengan M0 ditambah dikali 1 ditambah IN. MN-nya kita tahu 25.400.000
sama dengan M0-nya kita cari 1, I-nya adalah 0,03 dikali N-nya adalah 9. Maka didapatkan M0 kali 1 plus 0,27. Maka M0 kali 1,27. Kemudian kita coba hitung, berarti 25.400.000. Nah, dari sini berarti kan ini M0 kali 1,27 ya. Kalau mau dipindah ruas ini jadi pembagian, sehingga 25.400.000 dibagi 1,27 sama dengan M0. Maka didapatkan 20 juta itu adalah M0-nya atau modal awalnya. Jadi 20 juta itu adalah besar tabungan awal. Selanjutnya untuk soal nomor 3, Santi menyimpan uangnya di bank sebesar 2 juta. 2 juta itu berarti modal awal ya. Kita tulis dulu. Lalu setelah 3 tahun uang tabungannya menjadi 2.662.000. Berarti itu adalah MN 2.662.000. Jika bank tersebut menerapkan sistem bunga majemuk, berapa persenkah per tahun bunga bank tersebut? N-nya berarti kita tahu senilai 3 tahun ya, berarti 3. Yang ditanyakan adalah I-nya. Oke, dan di sini dikatakan bunga majemuk, berarti langsung saja kita pakai rumus bunga majemuk. M0 dikali 1 tambah I pangkat N. MN-nya berarti 2.662.000. Kemudian M0-nya adalah 2 juta kali 1 ditambah I-nya kita cari, N-nya itu adalah 3. Nah, karena yang ditanyakan per tahun ya, makanya N-nya langsung kita tuliskan 3 karena 3 tahun. Tapi kalau bulan nanti beda lagi. Oke. Yang pertama kita geser si 2 jutanya menjadi pembagian pindah ke ruas ya. Sama dengan 1 ditambah I pangkat 3. Maka didapatkan 1,331 sama dengan 1 ditambah I pangkat 3. Nah, kemudian biar bentuknya sama, kita harus ubah 1,331 ini menjadi pangkat 3. Kira-kira kita cari angka berapa ya? Oke, kalau 1,33 itu sama aja 1,1 di pangkat 3. Kebetulan angkanya jelek ya. Jadi kalian coba-coba misalkan 1 kali 1 kali 1 itu kan hasilnya tetap 1. Nah, kita mau minta 1 lebih nih. Dicoba 1,1 dulu dipangkatin 3 berapa. Kalau tidak ketemu coba 1,2 dipangkatin 3. Seperti itu. Nah, karena kita sudah tahu, berarti ini kan sudah sama bentuknya, sama-sama pangkat 3. Berarti kita hilangkan pangkatnya, lalu kita tulis 1,1 sama dengan 1 ditambah I. Kita kan mau cari I, berarti 1,1 dikurangi 1 sama dengan I. Maka I didapatkan 0,1. Nah, ini adalah persentase dari bunganya. Nah, ini kan belum persentase, jadi kita ubah dulu. 0,1 itu berarti sama aja 10%. Jadi persentase bunganya itu 10%.